Hello everyone, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengekspresikan tentang keharusan, necessity. Oke, ada 3 models yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan keharusan ini, yaitu have to, have got to, dan must. Oke, they have basically the same meaning. They express the idea that something is necessary. Oke, pada umumnya, pada dasarnya, ketiga model ini memiliki arti yang sama untuk keharusan. Ya, jadi artinya adalah necessary atau keharusan. Misalnya, saya harus belajar pada malam hari ini. Dia harus bertemu temannya besok. Oke, nah kata harus ini adalah bisa kita terjemahkan dalam 3 model sini. Yang pertama tadi adalah menggunakan have to, yang kedua menggunakan have got to, dan yang ketiga menggunakan must. Nah, kapan kita menggunakan ketiga ini? Oke, have to itu lebih sering digunakan dalam daily conversation atau percakapan sehari-hari dan dalam tulisan dibandingkan dengan must. Jadi have to itu lebih sering digunakan daripada must. Sedangkan must ini adalah strong word. There is no other choice. Oke, ya, must ini adalah sebuah kata yang keras, jadi tidak ada pilihan. Jadi must itu harus. Kalau have to itu masih keharusan, tetapi masih ada pilihan. Kita bisa tidak melakukannya. Kalau must itu memang strong words. There is no other choice. Ya, kita masuk ke contoh. Misalnya, I have to study tonight. I have got to study tonight. I must study tonight. Ketiga kalimat ini adalah mempunyai arti yang sama, yaitu tentang keharusan. Sesuatu itu harus dilakukan. Untuk have got to itu secara khusus digunakan untuk spoken English. Sesuatu yang hanya dalam bentuk percakapan atau conversation. Jadi tidak digunakan untuk dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lisan. Adapun bentuk past tense atau bentuk lampau dari have to itu adalah had to. Oke, jadi bentuk lampau kalau kita menggunakan sesuatu yang setelah terjadi di masa yang lampau, kita gunakan had to, ya. Misalnya, I had to study English. She had to study English. They had to play badminton, something like that. Jadi semua subjek itu bisa menggunakan had to. Ingat tadi, apabila kita mau sesuatu yang harus tetapi di masa yang lampau atau past tense, kita bisa menggunakan had to. Biasanya untuk pengucapan had to, have got to secara cepat itu ada pengucapan khusus. Misalnya have to itu menjadi have to, kemudian has to menjadi has to, kemudian have got to menjadi have got to. Native speaker berbicara dengan cepat, mereka akan menggunakan itu. Tadi yang have to menjadi have to. Jadi misalnya, I have to study tonight. Oke, she has to study tonight. Oke, something like that, ya. Jadi ingat tadi usual pronunciation, untuk pronunciation ya, kita bisa menggunakan have to menjadi have to, has to menjadi has to, dan have got to menjadi have got to. Oke, nah demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk menyatakan atau mengekspresikan keharusan di dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa menggunakan 3 modal ini, yaitu have to, have got to, dan must. Must ini agak berbeda. Must ini adalah strong word. There's no other choice. For example, you look pale. You must see the doctor. Must see the doctor itu harus. There's no other choice. Dia harus bertemu dengan dokter. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Bye for now.